warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, sekarang sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dipimpin oleh Bu Ranti. Berdoa mulai. Selesai. Absen dulu ya anak-anak. Ya. Dia, Hadir Bu. Ipa, Hadir Bu. Nita, Hadir. Pua, Hadir. Ranti. Hadir Bu. Oke, hadir semua. Nah, di tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita mempelajari dengan metode pengalaman penting dan metode benar salah. Terus tujuan yang kemudian peserta didik dapat mengerti pengertian dari utang piutang, kemudian rukun-rukunnya. Setelah itu, peserta didik dapat mengamalkan utang piutang itu sesuai dengan syariat Islam. Begitu ya? Ya. Terus, apakah kalian sudah pernah melakukan utang piutang? Sudah. Coba silahkan. Kamu gimana melaksanakan utang piutang itu? Contohnya Saya pinjem itu Mbak Fiknya itu loh. berapa? Umpamanya 700 Ya. juga kembali 700. Iya betul. Nah itu jadi sesuai Sudah dengan nominal kesepakatan. yang Kalau sudah tertera. biasa. Terus ada lagi yang lain? Kak Nita pernah nggak? Ya pernah. Pernah. Gimana pinjemnya? Pinjamnya sama teman sekelas. Iya. Pinjam uang 50, baliknya juga 50. Ya betul ya. Kali-kali gitu. Berarti semuanya juga begitu ya. Kalau kita pinjemnya Ya. 50, 100 ribu, 200 ribu. Nah, ketika kita mengembalikannya juga harus sesuai dengan yang kita pinjam. Tidak boleh dilebihkan kecuali kita sendiri berinisiatif berinisiatif. untuk memberikan kepada orang tersebut. Gitu ya. Hari ini kita akan mempelajari apa? Utang piutang. Nah, sebelum itu, pengertian utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian atas kesepakatan bersama. Contohnya, saya meminjam uangnya dia sebesar 50.000, kemudian saya juga mengembalikannya 50.000. Karena apa? Nah, itu karena atas kesepakatan bersama. Kemudian, rukun utang piutang ada 3. 1, Mbak Dia. Yang berpiutang dan yang berutang. Nah, yang berpiutang itu adalah siapa? Misalnya saya yang berpiutang berarti saya yang memberi pinjaman. Terus dan yang berhutang berarti yang meminjam. Kedua, Ada harta atau barang. yang ketiga. Lafaz kesepakatan. Nah, lafaz kesepakatan ini bagaimana? Misalnya, saya minjam uang kamu dulu ya. Terus si dia bilang, iya pinjam aja. Nah, itu termasuk sebagai lafaz kesepakatan. Nah, untuk menghindari keributan di belakang hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan agar kita untuk mencatat dengan baik utang piutang yang dilakukan. Nah, agar tidak ada kesenjangan sesama tetangga. Misalnya, si Nita minjam uangnya dia 200.000. Perasaan udah aku bayar. Nah, gitu kan. Jadi tidak jelas, maka agar jelas itu kita catat. Kan ada buktinya. Nah, ini belum kamu bayar kok, gitu ya. Jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan memberinya kelonggaran. Jadi, kalau orang yang berhutang tadi tidak dapat melunasi, misalnya besok sudah jatuh tempo untuk membayar. Jadi tidak harus ya, kita harus memberinya kelonggaran juga karena kita kan juga kasihan sama seseorang itu apabila dia sangat membutuhkan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Wa in kana tu musratin fanadiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Wa an tasaddaqu khairul lakum. In kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Artinya, silahkan Sing cetha dan Mbak Dia. Artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika
kamu menyedekahkannya, menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat ayat 280. Iya. Jadi apabila seseorang yang berhutang itu mengalami kesulitan tidak bisa membayarnya sesuai jatuh tempo yang telah disepakati, maka kita itu harus memberikan kelonggarannya seminggu atau 2 minggu kemudian. Dan apabila dia itu benar-benar sangat membutuhkan dan tidak bisa, alangkah lebih baiknya kita untuk menyedekahkannya. Terus bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. Ini tadi termasuk apa? Riba. Nah, tambahan pelunasan tersebut tidak halal sebab termasuk riba. Rasulullah SAW berkata, tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka ia semacam dari beberapa macam riba. Hadis riwayat Baihaqi. Terus kemudian kita akan masuki metode kedua, yaitu benar salah. Ibu punya 3 pertanyaan, nanti kalian menjawabnya benar atau salah. Jadi setiap orang mendapatkan 2 kayak gini ya. Benar di tangan kanan, salah di tangan kiri. Oke? Ini buat kamu. Benar di tangan kanan, salah di tangan kiri ya. Dihadapin saya. Iya. Oke, nomor 1. Pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Iya, Bu. Ani meminjam uang kepada Ita sebesar 200.000. Kemudian Ani mengembalikannya sebesar 250.000 atas kesepakatan bersama sebelumnya. Ini termasuk utang piutang, benar atau salah? Salah cuma 1. Iya, Betul. betul semua. Tepuk tangan dulu. Terus nomor 2. Lina meminjam uang Lisa sebesar 40.000. Setelah beberapa hari kemudian, Lina melunasi hutangnya sebesar 40.000 atas kesepakatan bersama. Benar atau salah? Benar. Nah, terus kita lanjut nomor 3 ya. Pak Budi menyewa mobil selama 24 jam sebesar 300.000. Kemudian Pak Budi mengembalikannya melebihi 24 jam. Sehingga Pak Budi dikenakan biaya tambahan sebesar 100.000. Ini termasuk utang piutang, benar atau salah? Salah. Kamu benar. Mau ya salah. Oke. Nah, gini ya. Yang jawabannya berarti salah. Oke, kita bahas dari nomor 1. Ya. Ini tadi Ani meminjam uang 200.000, kemudian mengembalikannya 250.000. Ini salah. Kenapa salah? Karena Karena riba. Iya, betul sekali. Nomor 2. Lina meminjam uang Lisa sebesar 40.000, kemudian mengembalikannya sebesar 40.000 juga. Ini termasuk Benar. Kenapa benar? Ya, karena sudah Sesuai kesepakatan. Iya, betul sekali. Terus yang nomor 3. Pak Budi menyewa mobil selama 24 jam sebesar 300.000. Kemudian Pak Budi mengembalikannya melebihi 24 jam. Sehingga Pak Budi dikenakan biaya tambahan sebesar 100.000. Kenapa salah? Nah, karena kan bukan tidak Termasuk utang utang piutang. piutang. Termasuk apa tadi? pinjam meminjam. Sewa menyewa. Iya, materi sebelumnya. Oke, Ibu rasa kalian sudah pinter-pinter. Iya. Semoga dengan Ibunya. pembelajaran kita hari ini kalian juga bisa melaksanakan kegiatan utang piutang di sekitar kita itu sesuai dengan rukunnya. Iya, kalau kita berpinjam harus mengembalikan sesuai dengan nominalnya. Kita jangan sampai meminjamkan uang kepada orang lain sehingga kita meminta uang tambahan. Nah, itu tidak boleh ya. Itu tidak halal di dalam Islam. Oke, cukup sekian dari Ibu. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan. Doa mulai. Selesai. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.